Kita hari ini masih melanjutkan urgensi pendaftaran tanah. Saya membahas di dua hal yang sangat penting sekarang ini, yaitu masalah pengadaan tanah. Ya, orang selalu mengatakan pembebasan tanah. Sebenarnya intinya adalah pengadaan tanah. Ya, jadi bagaimana kita mengadakan tanah, ya, mengadakan tanah dan yang terkait dengan banyak hal di sini, ya, yaitu pertama adalah penyiapan pelaksanaan, ya. Jadi sebelum pengadaan tanah tentu sudah jelas di situ desain, ya. Sebagai contoh misalkan desain jalan rayanya, desain jalan tolnya, desain jalan kereta apinya, dan seterusnya, ya. Yang kedua adalah inventarisasi, ya. Jadi diinventarisasi mana saja lokasi yang terkena proyek, ya. Yang terkena proyek itu misalkan desa mana, ya, kemudian kelurahan mana, ya, itu harus segera diidentifikasi, ya. Kemudian eh, yang penting lagi adalah masalah pengumuman, ya. Harus diumumkan, ya, ke masyarakat yang terkena dampak, ya. Oleh karena itu di dalam pengadaan tanah ada yang menyebutkan namanya proyek LARAT, ya, LARAP, Land Acquisition itu pengadaan tanah, and Resettlement Action Plan, ya, pengadaan tanah dan pemindahan penduduk, ya. Jadi kalau ganti rugi bisa dilakukan, ya itu mudah, ya. Tetapi untuk proyek-proyek yang besar seperti bendungan besar, maka bisa jadi penduduk itu dipindahkan, ya, karena yang terkena bukan lagi bagian dari tanah dia, tetapi semuanya, ya, termasuk rumah, bangunan, ya, termasuk juga tempat usaha, apakah itu sawah, apakah itu toko, ya. Maka ada proyek yang namanya Land Acquisition and Resettlement Action Plan, yaitu pengadaan tanah dan pemindahan penduduk, ya. Oleh karena itu nanti konsultannya harus menyiapkan betul, ya, tidak hanya mencarikan ganti rugi, ya, tetapi juga mencarikan lokasi dia nanti pindah, ya. Jangan sampai misalkan asalnya nelayan kemudian dipindah ke belakang, ya, menjadi petani, maka dia tidak bisa hidup, ya. Saya pernah kejadian mereview pekerjaan orang, ya, di mana di pekerjaan tersebut asalnya itu penduduk adalah bertani, ya, kemudian dipindah ke belakang karena di depan namanya Pelabuhan Bojonegoro pada waktu itu akan dibangun, maka nelayan-nelayan itu dipindah ke belakang, ya. Dapat Anda pikirkan, Anda bayangkan seorang nelayan yang setiap harinya dengan gagah dia ke laut, ya, kemudian dengan badannya yang kuat dia melaut, ya, sudah ada cukong di situ yang menyiapkan perahu, ya, kemudian dia menangkap ikan. Artinya dia tidak modal apa-apa selain ketangkasannya berlayar dan mengambil ikan. Ya, dia tidak modal apa-apa. Ya, dan itu bisa setelah dia pulang berlayar, ya, pulang menangkap ikan, dia mendapatkan hasil, kemudian hasilnya dibagi, ya, dibagi hasil dengan investornya, cukongnya, maka dia mendapatkan pencaharian di situ. Nah, ketika mereka harus berpindah, ya, berubah dari asalnya nelayan menjadi petani, di mana petani harus menanam, ya, menyiapkan pupuk dan seterusnya, investasi luar biasa sehingga dia tidak mampu untuk bekerja, maka problem berikutnya adalah dia tidak bisa produktif dan menghasilkan sama seperti petani yang lain, ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Jadi pada waktu itu diberi talangan, ya, diberi bantuan, ya, 3 bulan, ya, untuk makan dan seterusnya, untuk merubah dari dia dari nelayan menjadi petani.
ya, tapi itu tidak berhasil. Ya, ini pengalaman gagal. Ya, saya terangkan ada pengalaman gagal yang terkait dengan pengadaan tanah. Saya kembalikan lagi ya. Jadi persiapan pelaksanaannya, kemudian inventarisasi dan identifikasi ya. Pada saat inventarisasi ini biasanya patok-patok apakah itu saluran irigasi yang akan dibuat ya, apakah bendungan yang akan dibuat, apakah jalan raya yang akan dibuat, apakah jalan tol yang akan dibuat ya, semua dipatok. Ya, kalau jalan berarti ROW-nya ya. Median-median jalannya ya. Kemudian kalau bendungan tentu ya luasannya ya, pinggir-pinggir luasannya dipatok ya, sehingga ketahuan ya tanah yang terkena proyek itu mana saja ya, dan itu mengakibatkan dampak yang luar biasa ya terhadap masyarakatnya. Jadi pada saat inventarisasi, diinventarisasi di situ ya tanahnya. Nah, kemudian yang di atas tanah juga diinventarisasi. Apa itu yang di atas tanah? Oh, ada balong, ya, ada kolam ikan, harganya berapa? Oh, ada bangunan, bangunan ini harganya berapa? Kalau dihitung, ya, misalkan per meter persegi, misalkan 2 juta atau 1 juta, ya. Oleh karena itu nanti kalau penduduk yang bangunannya pun terkena, ya harus diberikan pembebasan seharga bangunan. Nah, bagaimana kalau tumbuh-tumbuhan, Pak? Wah, kita punya misalkan pohon durian, ya, itu juga harus dihitung ya. Durian berapa itu? Duriannya sudah produktif ya, setiap tahun mungkin menghasilkan berjuta-juta ya. Nanti harus dihitung ya, ketika durian itu harus dibebaskan, dipotong ya, kemudian orang tersebut tidak bisa mendapatkan hasil dari durian yang ada di kebunnya, ya ini harus dihitung. Jadi selain luas tanah, juga harga tegakan vegetasi atau tanaman, baik itu tanaman kayu, tanaman musiman lainnya, ya. Kemudian setelah itu dilakukan pengumuman, ya, pengumuman. Ya, di pengumuman nanti dijelaskan ya siapa saja yang akan terkena ya dampak, kemudian akan dilakukan sosialisasi ya, apa saja yang harus dilakukan ya. Kemudian yang penting lagi adalah verifikasi peta bidang dan daftar nominatif ya. Peta bidang ya, jadi petanya sudah dalam bentuk peta bidang sehingga ketahuan bidang-bidang mana atau bagian bidang tanah yang mana yang terkena pembebasan. Dan juga daftar nominatif ya. Nominatif itu adalah daftar pemilik ya, pemilik yang nanti akan terkena proyek tersebut ya. Sehingga daftar nominatif inilah, berdasarkan daftar nominatif inilah nanti para orang yang terkena dampak ya mungkin nanti akan membuka rekening ya, kemudian transfer yang terkait dengan pembebasan tanah langsung dimasukkan ke rekening masing-masing ya. Nah, ini adalah cara untuk meminimalisir korupsi ya. Jadi kalau zaman sekarang langsung ke rekening yang terkena dampak atau warga yang terkena dampak. Kemudian diadakan pengadaan penilaian pertanahan ya. Jadi nilai tanahnya berapa, kemudian nilai vegetasi atau bangunan ya, atau tegakan atau kolam, pokoknya semua yang ada di atas tanah tersebut dinilai. Ya. Kemudian diadakan penaksiran ganti kerugian ya, nomor 6. Ya, ditaksir ya. Kalau pohon umur 1 tahun berapa, pohon 2 tahun berapa dan seterusnya. Nah, kemudian pengadaan penilaian pertanahan, ya, penaksiran ganti kerugian, kemudian pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan masuk musyawarah bentuk ganti rugi, ya. Jadi adik-adik mesti perhatikan bahwa dalam membuat ganti rugi itu harus ada dasarnya. Ya, sebagai contoh misalkan harga bangunan itu berapa per meter perseginya. Harga pohon itu umurnya atau dilihat dari lingkar diameternya ya, atau dilihat dari kemampuan untuk produksinya, disitulah dihitung ya.
Kemudian validasi, ya artinya validasi ini dicocokkan, ya benar nggak, valid nggak, ya. Kemudian pembiayaan ganti kerugian dan pelepasan hak, ya. Kemudian penitipan uang kerugian, ya, dan juga akhirnya adalah penyerahan uang ganti rugi tadi, ya. Jadi jelas di sini ya bahwa semuanya sudah diperhitungkan dengan baik. Nah, kemudian saya lanjut ya. Kemudian pelaksanaannya ya. Untuk melaksanakan apa saja yang harus dibuat? Ya, pertama adalah rencana kerjanya. Ya, ini nanti gimana nih? Sosialisasi dulu pertama. Nah, kemudian jadwal kegiatannya disusun ya. Mungkin bulan pertama sosialisasi, bulan kedua sosialisasinya mungkin di kecamatan, kemudian di kelurahan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian menghitung rencana anggaran biaya untuk menyelesaikan pengadaan tanah itu kira-kira berapa, ya waktunya dan seterusnya, ya. Kemudian membuat surat permintaan personel ke pemerintah provinsi dan kabupaten, kemudian membentuk pelaksana pengadaan tanah dan Satgas A dan B. Ya, kemudian permohonan pencairan kebutuhan anggaran. Jadi anggarannya itu sebenarnya ada, apakah APBN, apakah APBD, apakah PMA, peserta modal asing, ya itu semua harus transparan, ya. Nah ini proses inventarisasi dan identifikasi, ya. Nah ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai nanti misalkan ada tanah yang kepemilikannya ganda. Ya, ini gimana ini? Masa ada dua orang yang mengaku pemilik tanah tersebut? Ya, mesti bagaimana? Ya, sebagai contoh, hal-hal seperti itu sering terjadi. Ya, jadi untuk memberikan pembekalan, ya pembekalan ini yang penting, ya. Jadi tentu adalah SK, ya, SK Satgas, kemudian menandatangani fakta integritas. Kenapa fakta integritas perlu ditandatangani? Karena ya pengadaan tanah itu rawan terhadap penyalahgunaan, ya bisa korupsi, bisa manipulasi, bisa penggelembungan dana, bisa macam-macam, ya. Nah, oleh karena itu perlu fakta integritas. Kemudian pemberitahuan secara rencana akan dimulainya kegiatan inventarisasi dan identifikasi, ya ini dilakukan secara tertulis. Memang menurut Perpres 71 2012, ya persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan bahan, koordinasi dengan kecamatan dan lurah, penyiapan peta bidang, pemberian rencana pengadaan, dan juga biaya satgasnya. Ya. Nah, kemudian setelah inventarisasi, kemudian sudah didapatkan daftar yang terkena, ya, daftar nominatifnya dan seterusnya, ya, yang juga dilakukan tentu adalah pengumuman, ya, dilakukan sosialisasi di sini, diumumkan peta bidang dan daftar nominatif, ya, peta bidang tentu adalah bidang yang akan kena proyek tersebut. Daftar nominatif tentu adalah daftar nama, ya, pemilik yang akan menerima ganti untung atau ganti pantas. Ya, ini dilakukan selama 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Ini untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berhak untuk mencermati data yang diumumkan dan mengajukan keberatan, ya, bila dirasa kurang tepat, ya. Nah, verifikasinya apa di sini? Pertama adalah apabila ada pihak yang berhak keberatan, maka Satgas A dan D akan melakukan verifikasi. Bila keberatan diterima, maka daftar nominatif atau peta bidang akan dibetulkan. Bila keberatan ditolak, maka dibuatkan berita acara penolakan. Nah, kemudian ada penetapan penilaian. Ya, di sini ada ketua pelaksanaan. Ya, ini dasarnya adalah daftar nominatif dan peta bidang, surat untuk mengadakan penilaian, kemudian juga hasil penilaian atau hasil pemenang penilaian. Ya, kemudian ada SK penetapan nilai pertanahan. Baru di sini penilaian pertanahan dilaksanakan melalui jangka waktu 30 hari kerja.
Ya, jadi semuanya itu ada jangka waktunya ya, sehingga proyek itu bisa dijadwalkan dengan baik ya. Kalau tidak ada jangka waktunya, misalkan nanti proyek itu akan berlarut-larut ya. Itu kenapa jangka waktu itu penting. Kemudian pemberitahuan dan musyawarah besar dan bentuk ganti kerugiannya, ya penilaiannya bisa berita acara. Ketua pelaksana ini melakukan musyawarah kepada pihak-pihak yang berhak. Apa itu musyawarah? Ya, musyawarah dalam hal ini adalah untuk memusyawarahkan kesepakatan atau tidak sepakat. Ya, jadi tidak sepakat itu boleh, ya tentu dimuat dalam berita acara kesepakatan. Kemudian pihak yang belum sepakat dalam waktu 2 minggu dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Untuk keberatan pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan kepada ketua pelaksana. Kemudian ketua pelaksana membentuk tim musyawarah ganti rugi yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, appraisal itu adalah penaksir. Ya, penaksir apakah itu penaksir pohonnya, penaksir bangunannya, ya, penaksir tanahnya, kemudian Satgas A dan B dan pemerintah daerah setempat. Nah, kalau validasi apa ya? Jadi hasil musyawarah ya dan bentuk dan besarnya ganti rugi itu akan diolah sehingga akan diketahui seberapa besar ganti ruginya. Ganti rugi bisa banyak ya, bisa berupa uang, bisa tanah pengganti atau bisa juga berupa permukiman kembali atau resettlement ya. Jadi diganti ya, jadi rumah tempat dia itu akan tenggelam jadi bendungan raksasa misalkan, dia diganti dengan rumah di tempat lain. Nah, kemudian ada pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah. Ya, jadi hak atas tanahnya harus dilepas dulu. Misalkan dia pemiliknya sebelumnya adalah hak milik terhadap tanah kapling A, maka harus dilepaskan. Ya, artinya dia harus keluar sebagai pemilik. Ya, sehingga kemudian negara bisa menggunakan tanah tersebut. Kemudian apa saja yang ikut dalam tim pembayar ganti rugi, ya bisa dari BPN, kemudian bisa dari instansi yang memerlukan tanah, misalkan PU Bina Marga, karena yang dibebaskan adalah jalur jalan misalkan, ya. Oh, dia dengan sumber daya air ya, karena yang akan dibebaskan misalkan adalah daerah-daerah sekitar saluran irigasi ya, atau yang lain ya. Kemudian kepala desa tentu karena kepala desa dia adalah otoritas tertinggi di desa tersebut, kemudian pemerintah daerah, kemudian pihak perbankan dan pihak keamanan. Kemudian teknis pembayaran ganti rugi ya, di sini ada meja 1, meja 2, 3, 4 dan 5 ya. Tentu itu semua hanya praktek membayarnya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau subjek ya atau kepemilikan tanah itu misalkan tanah instansi atau pemerintah, ya kalau pemerintah ya mudah, ya pemerintah diambil lagi sama pemerintah ya. Jadi penyelesaiannya tidak diberikan ganti rugi ya, karena ini pemerintah kepada pemerintah, ibaratnya jeruk makan jeruk kan, kira-kira gitu. Ya kecuali memang masih aktif digunakan untuk operasional, ya ini harus dicarikan gantinya ya. Ya dia bisa menyewa di tempat lain, tentu sewanya itu diambil juga dari tanah yang dibebaskan ya. Kemudian bisa juga tanah BUMN atau BUMD ya, milik daerah maupun milik negara ya. Ini harus diberitahukan kepada BUMN dan BUMD. Kemudian bentuk ganti ruginya itu apa? Apakah uang, apakah tanah pengganti, apakah permukiman kembali, apa kepemilikan saham atau bentuk lain. Ya, jadi pembebasan tanah itu tidak mesti ganti ruginya uang ya. Bisa saja itu ganti ruginya kita dapat saham dari perusahaan tersebut ya, dari BUMN tersebut ya. Sehingga kalau BUMN tersebut maju ya kita dapat
apa namanya bagiannya ya. Nah, bisa juga karena tanah kas desa ya atau bengkok ya sebagai objek pengadaan tanah desa ya. Nah, tentu ini aturannya nanti ganti ruginya seperti apa ya. Kemudian subjeknya bisa juga tanah wakaf. Ya, kebayang ya, ternyata bendungan itu menenggelamkan masjid, menenggelamkan madrasah, meninggalkan makam ya. Jadi semuanya masuk ke air ya. Dan Anda bisa bayangkan ya, kalau proyek strategis nasional bendungan ya, misalkan kita ada suatu desa, suatu kampung, di situ ada masjid, di situ ada makam dan seterusnya, harus tenggelam ya, tenggelam di dasar bendungan ya. Makanya nanti itu juga jadi masalah ya, karena misalkan kita lahir di desa itu ya, misalkan desa Sukamaju, ternyata desa Sukamaju itu sudah jadi bendungan besar ya, misalkan bendungan Jati Gede ya, maka catatan di kependudukan kita juga bingung kita ya. Terus mau pulang kampung, kampungnya kemana? Kampungnya sudah terendam air ya, sudah menjadi bendungan raksasa misalkan ya. Kemudian ada juga tanah kehutanan ya. Kalau tanah kehutanan di sini pelepasan hutan atau area penggunaan lain atau APL, kemudian pinjam pakai kawasan, bisa juga tanam tumbuh bangunan dan juga penyelesaian teknis lainnya. Nah, bagaimana kalau tanah ulayat atau tanah adat? Ya, tentu kita lihat perda tanah adatnya seperti apa. Demikian juga tanah makam. Ya, ini juga bagaimana relokasi makam. Ya, apakah makamnya diambil kemudian diangkut tenggoraknya atau rangka-rangkanya kemudian dipindahkan di tempat lain atau seperti apa? Ya sudahlah, tenggelam saja. Ya, itu tergantung dari negosiasinya. Nah, kemudian pada saat penyerahan hasil pengadaan tanah, maka di sini disebutkan paling lama 7 hari kerja, kemudian berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah, kemudian pendaftaran atau pensertifikatan. Ya. Jadi kembali lagi ya, meskipun tanah itu akhirnya menjadi tanah saluran irigasi, maka PU juga membuatkan sertifikat saluran irigasi ya, supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan seterusnya. Nah, untuk pengadaan tanah ini ada beberapa dokumen yang harus diserahkan. Yang pertama adalah dokumen perencanaan, tentu di situ menyertakan denah-denah rencana, ya, denah-denah desain, perencanaan dan seterusnya. Kemudian ada dokumen penetapan pelaksanaan. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain ya, yang terkait dengan apa namanya, dengan pengadaan tanah ini ya. Tentu kita menengarai adanya dokumen yang terkait dengan hasil inventarisasi ya. Hasil inventarisasi ya. Jadi nanti hasil inventarisasinya ya seperti apa ya, nanti dijelaskan di sini. Nah, kemudian bagaimana faktor kunci kesuksesan pengadaan tanah? Ya, kembali lagi ya, kenapa pendaftaran tanah itu penting ya? Anda bisa bayangkan kalau seluruh tanah itu sudah bersertifikat, maka perencanaannya mudah sekali. Ya, begitu kita desain gambarnya, kemudian di situ ada apa namanya, ada istilahnya daerah-daerah yang terkena, ya, maka sangat mudah bagi kita untuk menyelesaikan pengadaan tanah ini. Kemudian kepastian ketersediaan ganti rugi, ya, ini juga harus jelas. Ya, misalkan dananya masuk ke dana APBN, oh APBD, oh dananya masuk ke dari PMA, penyertaan modal asing dan seterusnya. Dan penting lagi adalah tidak adanya penundaan waktu pelaksanaan. Jadi kalau terjadi penundaan, Bapak Ibu, adik-adik bisa bayangkan kalau terjadi penundaan, ya, maka akan dampaknya akan buruk, ya.
Karena desain itu biasanya sudah diperkirakan kira-kira tahun berapa dilaksanakan, sehingga kalau terjadi penundaan tentu larinya banyak ya. Contoh misalkan harga tanahnya udah menjadi mahal banget ya. Karena kan orang udah tahu ini tanah akan dijadikan apa namanya bangunan besar ya. Kemudian tata kelola yang baik ya. Tata kelola yang baik termasuk di dalamnya adalah rincian anggaran biaya operasional, kemudian rencana jadwal kegiatan, kemudian kualitas peta bidang, dan juga kepatuhan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Kemudian dokumen yang berkualitas itu terdiri dari apa saja sih? Nah, ini yang penting ya. Pertama adalah peta bidang dan daftar nominatif yang berkualitas. Berkualitas artinya ketika terjadi verifikasi memang benar ya, namanya benar ya, batas-batasnya benar ya. Kemudian proses pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi juga tepat ya, waktunya tepat ya, luasannya, jumlahnya, perhitungannya tepat, tidak terjadi gesekan atau konflik dengan pemilik tanah. Kemudian sinergi dan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pihak terkait ya. Di sini ada pihak desa, kemudian ada pihak masyarakat yang dirugikan, kemudian ada pihak BUMN ya yang melaksanakan pekerjaan ya, dan seterusnya. Ya, ini semua kata kuncinya adalah koordinasi. Nomor 2 adalah yang termasuk yang urgensi dalam pendaftaran tanah, urgent. Urgent itu artinya mendesak, yaitu masalah land reform. Ya, apa itu land reform? Ya, land artinya tanah, reform artinya perubahan, perombakan, dan penataan kembali. Jadi land reform berarti merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru. Ya. Nah, kemudian pengertian land reform dalam UU PA dan Undang-Undang Nomor 56/60 ya, ini adalah pelaksanaan pembaruan hukum agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria, kemudian penghapusan terhadap segala hak asing dan kolonial, kemudian diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan seterusnya, kemudian perombakan mengenai pemilikan dan seterusnya. Jadi kembali lagi ya, jadi dulu zaman Belanda misalkan ada kebun-kebun besar ya, kemudian tidak diurus lagi ya, tentu kepengurusannya dikembalikan kepada rakyat ya, pemerintah ya, tentu pemerintah akan melakukan yang disebut sebagai redistribusi atau apa namanya land reform, land reform ya, jadi reformasi ya. Dan land reform itu termasuk diantaranya nanti adalah bagaimana kita membagi-baginya. Nah, kemudian tujuan land reform di Indonesia adalah untuk mengadakan pembagian yang adil terhadap sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil, sehingga mengubah struktur pertanahan secara revolusioner. Jadi struktur pertanahan yang dikuasai oleh segelintir orang menjadi struktur pertanahan yang berbasis kesejahteraan, yang dibagi ke semua lapisan masyarakat. Kemudian untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi objek spekulasi dan alat pemerasan, kemudian memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia dan seterusnya, kemudian mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus kepemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran yang dan tak terbatas. Jadi kembali lagi konsep dari land reform tentu adalah meratakan tanah ya. Jadi nanti akan ada distribusi tanah ya, land redistribution ya, pendistribusian kembali tanah ya, didistribusikan. Sebenarnya sebagai contoh untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan transmigrasi, dulu kita sudah pernah melakukan ya, di mana kita membuka lahan ya, kemudian lahan tersebut kita bagi menjadi lahan pertanian, kemudian lahan usaha tani 1, lahan usaha tani 2, dan seterusnya ya. Kemudian dibuat SP, satuan permukiman ya. Di situ misalkan semacam 1 RW lah kira-kira ya, ada berapa ribu kepala keluarga, kemudian di situ ada dibagi lahan pekarangannya ya, masing-masing misalkan di berapa hektar, kemudian nanti dibagi lagi lahan usaha tani ya. Jadi kebunnya, dan biasanya kebunnya tidak terlalu jauh dari
permukiman, ya itu biasanya, ya. Nah, kemudian untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang insentif, ya. Nah, ini adalah landasan hukum land reform di Indonesia, yaitu pasal 7, 10, dan 53 UPA, ya. Jadi jelas ya. Jadi program-program land reform ini sangat menarik ya, karena berbasis masyarakat, ya, berbasis kesejahteraan. Jadi land for prosperity ya, tanah untuk kesejahteraan ya, bukan lagi tanah untuk konflik ya, land for konflik ya. Sekarang ini kan banyak sekali konflik pertanahan yang harus segera diselesaikan ya, baik dengan mufakat ya, baik dengan dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional ya, deputi konflik, kemudian bisa juga melalui jalur pengadilan. Tentu melalui jalur pengadilan yang paling dihindari. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam jalur pengadilan biayanya mahal ya, karena harus ada jaksa, harus ada pengacara, harus ada hakim dan seterusnya, dan bisa berlarut-larut ya, karena pandangan tentang tanah, tentang hak itu kan bisa subjektif ya, bisa sulit untuk diselesaikan. Yang paling mudah adalah musyawarah dan mufakat, yaitu paling mudah. Kemudian redistribusi tanah selebihnya dari batas maksimum, kemudian ada tanah absente atau tanah yang guntai, ya. Kemudian ada tanah bekas swapraja, tanah negara lainnya yang diatur dalam PP nomor 224/61 ya, PP 4164. Nah, pengaturan soal pembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan, ya, kembali lagi bahwa tanah itu bisa digadaikan atau bisa diagunkan, ya. Ya, kalau digadaikan ya tentu dengan pegadaian, kalau diagunkan dengan bank, ya. Kemudian pengaturan kembali tentang perjanjian hasil bagi hasil, ya. Kemudian juga penetapan batas minimum kepemilikan tanah pertanian, serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perpecahan atau pemecahan kepemilikan tanah, ya, atau splitting. Ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu larangan kepemilikan tanah guntai. Ya, pasal 10 UPM menegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian ada asesnya, diwajibkan mengerjakan dan mengusahakan sendiri. Jadi kalau tanah dia meminta kepemilikan tanah kemudian dia tidak kerjakan, itu namanya tidak sesuai dengan pasal 10 ya. Pasal 10 itu kalau orang meminta hak atas tanah ya harus dikerjakan ya, untuk pertanian misalkan. Kemudian untuk melaksanakan asas yang tercantum dalam pasal 10 OW tersebut, diadakanlah ketentuan untuk menghapuskan tanah pertanian yang dikuasai secara absensi atau guntai. Ya. Jadi syarat-syarat penerima redistribusi atau pembagian tanah, itu pertama adalah petani penggarap atau buruh tani yang berkewarganegaraan Indonesia. Ya, jadi ada harus warga negara Indonesia dan dia harus mata pencariannya adalah bertani atau keahliannya bertani. Kemudian bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan dan kuat untuk bekerja dalam pertanian. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa yang terkait dengan pengadaan tanah tadi saya sudah jelaskan ya, kata kuncinya tentu koordinasi. Demikian juga land redistribusi atau land reform, di mana di dalamnya ada land distribusi atau distribusi aset. Ini juga semuanya berbasis komunikasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari masyarakat kita, di mana masyarakat kita adalah masyarakat agraris, ya, gotong royong dan seterusnya, tentu sebenarnya kita bisa menyelesaikan permasalahan pertanahan itu dengan baik, ya. Itu tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan, ya, di mana semuanya ya diselesaikan dengan melalui jaluran hukum. Ya, ketika kita masuk ke wilayah hukum, tentu yang berjalan adalah mereka yang mampu mendapatkan akses terhadap keadilan, ya, artinya mampu membiayai pengacara, ya, mampu menyelesaikan dengan waktu yang mungkin lama dan seterusnya. Jadi jelas di sini bahwa
urgensi pendaftaran tanah itu ada di pengadaan tanah, ada di land reform, ya di situ sangat urgent, ya. Jadi kalau pendaftaran tanahnya belum selesai, kemudian dilakukan proses itu semua, itu sangat disayangkan. Ya. Sebagai contoh disayangkannya gimana? Ya sebagai contoh ya ini, misalkan ya ada pengadaan tanah ya untuk tanah irigasi, ya. Kemudian si A, si B dia mempunyai sertifikat, tentu dibayarnya lebih mahal dibanding dengan si C dan di D, di mana kepemilikan tanahnya belum berupa sertifikat tetapi masih letter C misalkan, ya tentu dia tidak bisa dibayarkan penuh. Nah itu yang saya maksud dengan kerugian, ya dia mendapatkan kerugian karena tidak mau mengurus status tanahnya, ya ini jangan sampai terjadi dan ini sering terjadi di desa-desa, ya. Jadi beberapa kali saya melakukan pekerjaan larat, ya pengadaan tanah, ya sering sekali saya mendapati penduduk yang protes, Pak ini tanah saya sama-sama besarnya kok si A mendapatkan hasil yang lebih besar dibanding dengan saya, ya artinya penaksiran harganya kok tidak adil. Ya kembali lagi saya mengatakan bahwa kepemilikan yang terkuat terhadap tanah adalah hak milik. Ya, tentu kalau orang tersebut bisa membuktikan kepemilikannya atau hak miliknya, tentu orang tersebut akan aman. Ya itu, ya karena mungkin dalam pembayarannya dia akan dibayar full atau penuh. Ya, jadi jelas sekali bahwa permasalahan-permasalahan baik itu pengadaan tanah, baik itu termasuk diantaranya adalah distribusi tanah, ya. Land distribusi itu pernah terjadi zamannya Gus Dur itu dulu ada bekas tanah erfak atau tanah kebun yang akhirnya diduduki masyarakat, ya artinya masyarakat langsung ngapling tanah tersebut, ya tidak melalui proses hukum yang benar. Harusnya proses hukumnya kan itu diselesaikan, ya misalkan dengan dari BPN, kemudian tanah tersebut diambil alih, misalkan dari tanah yang diambil alih kemudian akan dibagi-bagikan kepada masyarakat, ya. Nah nanti prosesnya seperti apa, sosialisasinya seperti apa, sehingga semuanya